sini kami dengan anggota kelompok Anissa Amalia dengan NIM 9321-22918 dan Siti Septinur Aini dengan NIM 9321-25018. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep jinayah dalam Islam. Nah, topik pembahasan kali ini yang pertama, metode yang tepat untuk menjelaskan materi jinayah dalam Islam. Yang kedua, pengertian jinayah. Yang ketiga, konsep peradilan Islam. Yang keempat, macam-macam jinayah. Dan yang terakhir, hikmah dari jinayah. Yang pertama, metode pembelajaran jinayah dalam Islam. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode ceramah, yang mana pendidik menyampaikan materi kepada peserta didik secara oral. Kemudian yang kedua ada metode tanya jawab, di mana pendidik dapat melakukan tanya jawab dengan peserta didik, baik itu pendidik yang bertanya kepada peserta didik maupun peserta didik yang menanyakan hal yang belum dipahami kepada pendidik. Di sini pendidik dapat mengetahui seberapa dalam peserta didik memahami materi yang telah dijelaskan oleh pendidik, seperti itu. Yang ketiga ada metode demonstrasi, yakni metode praktek atau memberikan contoh secara langsung itu, agar peserta didik lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, metode penugasan. Di sini pendidik memberikan tugas kepada peserta didik terkait materi jinayah, tetapi pengerjaannya di luar jam pelajaran, bisa itu di sekolah maupun di rumah. Yang kelima itu metode problem based learning. Jadi di sini pendidik menyajikan permasalahan mengenai materi jinayah, kemudian pendidik menginstruksikan atau memberikan perintah kepada peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, pengertian jinayah. Jinayah sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, maupun lain sebagainya. Sedangkan fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Tujuan disyariatkannya fikih jinayah adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta, dan keturunan dari kaum muslimin. Dalam ruang lingkup jinayah itu meliputi ada pencurian, ada perzinahan, ada homoseksual, ada menuduh seseorang berzina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Kemudian konsep peradilan Islam. Nah, dalam konsep peradilan Islam ini mengacu atau berpedoman kepada dalil syara. Yang pertama ada dalil Al-Quran, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun, yang artinya dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Kenapa? Karena orang yang membunuh dia itu akan diberikan hukuman berupa kisos. Sehingga dengan adanya dalil ini orang itu akan berpikir berulang kali untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, termasuk membunuh sesama manusia. Yang kedua ada Quran surat An-Nisa ayat 165 yang berbunyi fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, yang artinya maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Menurut ayat ini, ketika kita melakukan kesalahan, maka akan ada hakim yang akan memberikan suatu keadilan
konsep peradilan Islam itu mengandung asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, itu ada asas legalitas, yakni suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Yang kedua, asas tidak berlaku surut, yakni bahwa setiap aturan pidana yang dibuat kemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah, yakni asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan tersebut. Selanjutnya, asas kesalahan, yakni yang dikenai pidana dalam hukum Islam adalah orang yang telah terbukti melakukan kesalahan, yakni berupa pelanggaran tindakan yang sesuai syariat Islam. Selanjutnya, asas kesamaan di hadapan hukum, yakni di hadapan hukum semua memiliki kesetaraan, tidak memandang dari golongan manapun. Selanjutnya, ada unsur-unsur dalam peradilan Islam atau jinayah, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada nas, yakni ada ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada unsur perbuatan yang membentuk jinayah, seperti perampokan, pembunuhan, itu perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam jinayah. Kemudian ada pelaku kejahatan, orang yang melakukan jinayah tersebut. Selanjutnya ada macam-macam jinayah. Jinayah itu sama halnya dengan jarimah ya. Jadi di sini macam-macam jinayah itu ada 3. Yang pertama jarimah hudud, artinya jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sendiri merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah. Hukuman hudud terbagi menjadi 7 sesuai dengan bilangan tindak pidana hudud, yakni zina, qadhaf, minum minuman keras, mencuri, melakukan hirobah atau gangguan keamanan, murtad, dan pemberontak. Macam-macam jinayah yang kedua yakni jarimah kisos dan diyat, yang memiliki arti jarimah yang diancam dengan hukuman kisos atau diyat. Baik kisos maupun diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan kisos dan diyat adalah hak manusia. Jarimah kisos dan diyat ini hanya ada 2 macam, yakni pembunuhan dan penganiayaan. Selanjutnya ada jarimah takzir, yakni hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan oleh ulil amri atau hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Artinya, perbuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah takzir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Yang terakhir ada hikmah jinayah. Pertama, dapat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhkan kita dari dosa. Yang ketiga, melindungi hak hidup setiap manusia. Yang keempat, menjaga agar pola pikir kita tetap jernih sehingga kita tidak gampang melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, menjaga harta dari orang-orang yang ingin memakannya melalui cara yang batil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.